memuji memuliakan Dia. Ini di hari, di minggu terakhir di bulan Juni. Saya percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan senantiasa memberikan penghiburan bagi setiap kita. Mari bersama-sama satukan hati kita berdoa dan bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami datang menghadap Engkau ya. Kami menghampiri tahta kasih karunia. Kami rindu terima pertolongan-Mu ya Tuhan. Sebab itu kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan. Oleh darah-Mu, pengorbanan-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami pagi hari ini. Urapi kami, lawat kami, jamah kami sekali lagi. Dan pujian pengagungan kami datang kuasa yang melepaskan, membebaskan, menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, yang sabar dan Kau dengar. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, biaya pembangunan, dan lain-lain, dapat ditransfer ke rekening berikut. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Izinkan Dia menjamah kita sekali lagi. Biar kebenaran firman yang menghidupkan kita, firman yang memerdekakan kita. Dalam pujian ini juga kita mau katakan bahwa Dia segala-galanya buat kita. Yang kita rindukan, kita hanya mau senangkan Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku
Bapak, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Biar pengurapan Roh Kudus tunas kami, mengurapi kami ketika firman-Mu disampaikan. Tuhan, ada benih yang tertanam dalam hati kami, sehingga Tuhan, firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami, mengubahkan kami, memberikan kami sesuatu yang baru Tuhan, membangkitkan iman kami. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita berada di akhir bulan Juni, minggu terakhir di bulan Juni pada saat ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Juli. Pagi hari ini saya akan sharing tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Mungkin ini adalah perkataan yang secara umum banyak orang berkata Tuhan itu baik. Bukan hanya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang berkata Tuhan itu baik. Bahkan saudara-saudara kita dimanapun, apapun kepercayaan mereka, berkata Tuhan itu baik. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa kalau kita berkata baik, kadang-kadang berhubungan dengan sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kita dapat bonus, kita berkata, wah, baik. Kalau kita dapat kenaikan gaji, wes, hari baik. Kalau kita dapat anak, haleluya, baik. Kalau kita dapat surprise, wow, teriak, haleluya, baik. Jadi kebaikan itu kadang-kadang dan seringkali berhubungan dengan sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kita tidak dapat sesuatu, kita tidak dapat jawaban doa, kita tidak dapat bonus, kita tidak dapat pekerjaan, kita tidak dapat disembuhkan. Pertanyaannya, masihkah kita berkata bahwa Tuhan itu baik? Anak saya kalau datang deketin saya, ditanya, "Pak," kalau dia tiba-tiba datang dekati saya sambil manggil Pak, saya sudah tahu kodenya. Apalagi kalau dia bilang, "Papa itu baik." Saya langsung tanya, "Mau apa? Apa yang kamu ingini? Makan Indomie boleh nggak, Pak?" Saya bilang, baru beberapa hari yang lalu makan Indomie. Sekarang kamu sudah minta Indomie lagi. Nggak boleh. Nggak boleh masak Indomie hari ini. Selalu dia lari buru-buru sambil bilang, "Papa itu jahat." Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan bahwa ketika kita ingin menginginkan sesuatu, berharap mendapatkan sesuatu, kita bilang baik. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, kita akan bilang jahat. Hari Selasa kemarin, Bapak Ibu, saya pagi-pagi udah dapat WA dari salah seorang supir saya yang mengabarkan, "Pak, STNK mobil hilang." Saya tidak langsung balas, tapi langsung waduh, gitu kan. Setelah itu ada kelanjutannya. Bukan hanya STNK-nya hilang, tapi nggak bisa absen ke pabrik. Karena absen itu harus pakai STNK. Saya bilang fotokopi, pakai fotokopinya. Fotokopinya justru nggak ada juga di mobil. Saya bilang, wah, mateng dah nih ya. Akhirnya saya berusaha nego sama bagian orang pabrik. Saya kirimin foto dari BPKB mobil saya. Ternyata nggak berhasil negonya. Bapak Ibu, aduh, saya pikir gimana ya Tuhan, ada lagi nih masalah, saya bilang, ada lagi masalah. Kenapa harus ada masalah terus itu kan?
Itu dalam hati saya, terus saya bergumul. Menjelang siang, ada customer saya datang. Dia beli barang ke saya, kemudian seperti biasa saya tanya apa kabarnya, bagaimana kerjaannya, untuk menjalin komunikasi mereka. Dia bilang, salah satu poin yang dia bilang, Pak, kerjaan saya ngurusin uang receh. Maksudnya, kalau dihitung pakai hitungan bank, dia bilang saya ini rugi. Karena apa? 7 bulan baru dibayar dengan rate yang kecil. Tapi ini terus saya lakukan. Karena apa? Saya percaya suatu saat, kalau saya setia, kalau saya tekun mengerjakan ini, satu saat bagian besar Tuhan akan berikan pada saya. Loh, dari perkataan itu saya terhentak sekali. Karena apa? Seakan-akan Tuhan berbicara kepada saya. Artinya jangan kita selalu mengharapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang baik terhadap hidup kita, sedangkan yang kecil, yang recehan, yang tidak masuk hitungan, tidak mau kita kerjakan. Benar aja Pak, beberapa bulan yang lalu, kata orang itu, kantor cabang dari yang dia supply buka cabang di Semarang. Disitulah, di Semarang itulah katanya dia dapat untung yang besar. Wah, dari situ Bapak Ibu, usaha saya salah satunya saya terus berpikir bagaimana, apa harus saya stop usaha yang saya jalani. Saya berpikir terus, bergumul terus. Ketika saya dapat jawaban dari orang tersebut, saya berkata, wah, ini Tuhan yang bicara saya. Dia bilang, Pak, saya dapat prinsip dari salah satu orang, dari suku tertentu. Dia sebutkan sukunya. Dari suku tertentu dia bilang, usaha yang sudah susah payah, banting tulang, keluar keringat yang banyak dari pertama, walaupun hasilnya kecil, harus tetap selalu diusahakan. Karena itu adalah modal dasar. Jangan pernah usaha yang pertama kali kita geluti, kita tutup dengan alasan kecil hasilnya, rugi. Dia berikan salah satu contoh. Dia bilang ada seorang pedagang toge, rutin terus berdagang toge di pasar. Suatu saat pedagang toge ini mempunyai kesempatan untuk jual kacang hijau. Melalui jual kacang hijau inilah dia booming kacang hijaunya. Tetapi usaha togenya di pasar tetap dijalani. Karena itu adalah dasar dia booming dengan kacang hijaunya. Wah, dari situ saya dapat jawaban doa. Jawaban Tuhan saya akan bicara melalui Bapak tersebut terhadap saya. Kemudian saya persiapkan khotbah ini secara mendadak karena Tuhan, saya coba sampaikan apa yang Tuhan bicara kepada saya melalui firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa walaupun Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada kita, jawaban doa kita, karakter Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita buka firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 8. Bapak Ibu bisa sama-sama buka, walaupun di rumah buka firman Tuhan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur 34 ayat 8 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ya, katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Bapak Ibu, kecap bicara tentang kita merasakan melalui indera lidah kita. Jadi kebaikan Tuhan itu diumpamakan seperti makanan yang harus kita kecap dahulu, baru kita merasakan kebaikan Tuhan. Di sini terbalik kalimatnya, karena bukan lihatlah dulu, tetapi kecaplah dahulu. Kalau kita datang ke kunjung cari makanan, yang paling pertama, kalau kita mau nilai makanan ini enak atau tidak, tentu adalah dari tampilannya yang kita lihat. Wow, menarik tampilannya. Yang kedua, baru kita kecap atau rasakan, baru kita bisa nilai. Tapi firman Tuhan ini terbalik, kita rasakan dulu, baru kita lihat. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Artinya Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu jangan kita lihat dengan perspektif kita, tapi rasakan dulu, kecap dulu kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, tempe bacem warnanya coklat kehitaman. Kalau orang yang gak kenal akan lihat, ih, ini makanan apa? Makanan gosong, menjijikan. Tapi kalau kita yang sudah tahu tempe bacem itu nikmat, akan bilang, wow, enak. Bapak Ibu, kalau kita lihat makanan rawon, apa sih itu kuahnya coklat gitu, ya? Air kotor mungkin dimasak gitu ya. Air kotor masak. Kalau orang nggak tahu, kan lihat, wah, nggak menarik nih makanan. Kenapa? Sudah kotor, istilahnya coklat, gitu ya. Tapi kalau kita yang sudah tahu, kita rasakan, kita lihat, ini bawang, enak. Saya ingin katakan bahwa kebaikan Tuhan itu, untuk mengerti kebaikan Tuhan itu, kita perlu menutup mata kita, tapi merasakan kebaikan Tuhan. Artinya apa? Tidak memakai mata kita. Oh iya, susah hidup, jadi pengacara terus susah, pengangguran, banyak acara, ya. Kalau dilihat dari sudut kita, susah, karena kita memakai kacamata kita. Tapi kalau kita tutup mata kita dan kita rasakan kebaikan Tuhan dalam kesulitan kita, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Apa yang hari ini Bapak Ibu rasakan? Mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami sakit, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami letih, lesu, berbeban berat. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam Bapak Ibu sekalian. Tapi mari tutup mata kita, tapi rasakan kebaikan yang Tuhan beri. Bapak Ibu, tadi yang saya cerita STNK hilang, paginya saya doa, Tuhan Kau baik. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi saya. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi saya. Terima kasih untuk napas kehidupan, untuk kesehatannya. Terima kasih semuanya, karena Tuhan baik, kata saya. Masakan begitu SNK hilang, saya bilang Tuhan itu jahat. Artinya terjadi perubahan karena situasi yang kita alami. Saya ingin katakan bahwa situasi apapun yang terjadi dengan kita, karakter Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan selalu baik untuk selama-lamanya. Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Ini bercerita tentang seorang muda yang kaya yang datang menemui Tuhan Yesus.
Ayat 18 berkata, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik. Nah, datang-datang ya, guru yang baik. Kenal juga belum mungkin, membangun hubungan juga belum dengan Tuhan Yesus. Dikatakan, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 19 berkata, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala harta yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 23 terakhir, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Jadi katakan bahwa ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba berkata, guru engkau baik. Tetapi di ayat 23 dikatakan dengan sedih dia pergi meninggalkan Yesus. Bapak Ibu, seringkali kita juga begitu. Cepat sekali berubah, sedikit bilang baik, kita sedikit lagi bilang jahat. Sedikit lagi bentar bilang baik, memuji dengan sepenuh hati, tapi sebentar lagi bilang, wah ini orang gak baik nih. Ya. Bapak Ibu, sebenarnya saya belajar dari firman ini. Ketika saya baca, Tuhan Yesus kenapa sih nyuruh orang ini jual hartanya? Karena apa? Hartanya itu banyak. Kenapa suruh jual Tuhan? Sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan, kalau dia anak muda ini bilang Tuhan Yesus baik, sebenarnya untuk dibilang baik itu gampang. Kenapa? Jual seluruh hartanya, bagikan ke orang miskin. Pasti orang miskinnya akan bilang anak muda itu baik. Gitu. Ya. Akan bilang anak muda itu baik. Jadi kebaikan itu kadang-kadang cuma apa tuh? Cuma formalitas, cuma musim kampanye itu pencitraan. Gimana kalau supaya orang dibilang baik, yaitu lakukan sesuatu, pencitraan. Tuhan Yesus ingin katakan bahwa kalau kamu mau disebut baik saja, jual aja seluruh harta, kamu bagikan kepada orang miskin, maka orang miskin itu akan berkata, kamu orang baik. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada anak muda tersebut bahwa kebaikan itu bukan suatu pencitraan. Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada anak muda tersebut bahwa kalau mengikut Tuhan, dia katakan Tuhan itu baik, memang Tuhan itu sudah baik adanya. Bapak Ibu, mari pada saat ini, apapun situasi yang kita hadapi, kita harus mengerti, kita harus menerima kebaikan Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan apa yang kita terima, tapi berdasarkan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Mungkin di satu sisi kita mengalami hal yang tidak baik, tapi yakinlah dalam ketidakbaikan kita, Tuhan kita tetap baik terhadap kita. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mengerti kebaikan Tuhan itu kita harus bertekun. Tekun. Yakobus 5 ayat 11 berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi kalau kita tekun itu disebut kita berbahagia. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan.
Jadi Bapak Ibu ingin saya katakan bahwa kita perlu tekun untuk bisa mengerti kebaikan Tuhan. Kita tentu sudah hafal cerita tentang Ayub. Bagaimana di Ayub 1 ayat 1 sampai 3 bercerita bahwa ada seorang laki-laki bernama Ayub, dia orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, sempurna Bang. Sempurna benar. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, ya, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Orang terkaya. Bapak Ibu, kalau kita hitung ternaknya aja Bapak Ibu, ini ternaknya dapat dihitung. Coba dengan ternak sebanyak itu, kira-kira tanah Ayub seluas apa? Bapak Ibu bisa bayangkan, untuk naruh itu ternak-ternak berjejer, tanahnya begitu luasnya. Pada suatu kali iblis bilang bahwa, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyai itu, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis dikatakan bahwa karena Tuhan yang jagai, karena Tuhan yang berkati, maka Ayub jadi orang yang takut akan Tuhan, saleh, jujur, mungkin berkata Tuhan itu baik. Coba sekali-sekali ambil itu semua. Masihkah Ayub berkata Tuhan itu baik? Masihkah dia takut akan Tuhan? Masihkah dia jujur? Dia pasti akan mengutuki Tuhan. Maka kalau kita baca ceritanya selanjutnya, bahwa diizinkanlah iblis untuk mengambil seluruh harta bendanya, anak-anaknya, budak-budaknya, semuanya habis semuanya, sehingga Ayub pun sakit. Malah di ayat 2, pasal 2 ayat 9, istrinya berkata, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Habis mengutuki Tuhan, suruh mati tuh Ayubnya. Bapak Ibu, akhir cerita daripada Ayub, di Ayub 4:2 dikatakan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan mengembalikan semua apa yang dimiliki oleh Ayub. Ayub 4:2 dikatakan bahwa dari orang aku mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku melihat sendiri perbuatan tangan Tuhan. Dari Ayub 1 sampai Ayub 42 adalah cerita yang panjang. Cerita yang panjang pergumulan Ayub. Tapi Ayub terus bertekun di dalam Tuhan, sehingga akhirnya, endingnya, Ayub merasakan kebaikan Tuhan. Untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu, kita bukan hanya berdasarkan jam ini, hari ini, bulan ini, atau mungkin bahkan tahun ini. Tapi kita harus terus menerus bertekun, terus menerus bertekun, sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Pengkhotbah 3 ayat 11, firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau belum indah pada saat ini, firman Tuhan katakan belum waktunya. Kalau
kehidupan kita belum indah pada saat ini, percayalah itu belum waktunya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Kita ini tidak bisa mengerti pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Kalau kita baca buku, kita bisa lihat awalnya cerita tentang apa, akhirnya happy endingnya bagaimana. Kalau kita lihat film, ada apanya tuh namanya? Ada sinopsisnya gitu, ya. Ada sinopsisnya. Kita bisa lihat, oh awalnya begini, akhirnya begini. Tetapi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melihat awal kita dan akhir kita. Kita pengennya taunya akhirnya baik, bahagia, menang. Tapi awalnya seringkali kita tidak mau terima. Seperti tadi tukang toge bisa loncat jual kacang hijau. Kalau mungkin dilihatnya awalnya toge terus, nggak melihat akhirnya bisa loncat ke kacang hijau. Kalau kita sih lihat ceritanya bagus, menarik, hebat, puji Tuhan. Tapi yang menjalaninya toge, bro. Toge di pasar, jual toge. Seringkali kita mau yang baik di akhir, tapi awalnya kita tidak menerima. Mari Bapak Ibu, untuk menuju kebaikan, kita harus tekun dari awal sampai akhir. Untuk menerima kebaikan dari Tuhan, harus ada ketekunan yang kita jalankan. Seperti Ayub, orang yang sangat terkenal, orang yang kaya, punya segalanya, kehidupan rohani yang sangat baik, tiba-tiba dicobai, tiba-tiba diizinkan oleh Tuhan untuk iblis mencobainya. Habis semuanya. Mungkin kalau jadi Ayub, saya jadi Ayub pada saat ini, akan Tuhan gimana sih? Gimana? Habis semua Tuhan. Rusak dah ini. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi dah. Enggak bergereja-gerejaan lagi. Enggak muji-muji Tuhan lagi. Enggak mau ibadah lagi. Habis semuanya. Tapi Ayub orang terus bertekun, sehingga suatu saat dia merasakan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Terakhir saya ingin contohkan satu lagi Bapak Ibu. Yusuf suatu kali bermimpi bahwa dia bermimpi bahwa ada berkas yang berkas 12 berkas, kemudian ada satu berkas gandum berdiri dan sebelasnya menyembah dia. Mimpi kedua adalah matahari, bulan dan bintang menyembah pada satu bintang. Sehabis mimpi tersebut Bapak Ibu, kita baca di Kejadian mulai 41 kalau nggak salah, 41. Mimpi Yusuf adalah mimpi yang baik, mimpi yang membuat Yusuf bersukacita, bersemangat. Tetapi setelah mimpi itu disampaikan kepada saudara-saudara dan kepada ayahnya,
Apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Yusuf malah hendak dibunuh oleh saudaranya. Artinya malah kesulitan yang dia dapat, dibuang ke sumur, dijual ke Mesir. Udah di Mesir, udah enak di rumah Potifar, masalah timbul lagi. Di penjara ngurusin orang-orang tahanan, orang-orang yang mungkin tidak baik, diangkat jadi kepala. Sampai akhirnya 2 tahun setelah mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru makanan, baru ingat bahwa ada Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Dari sejak mimpi yang pertama, Yusuf mengalami kehidupan yang terus menurun. Kalau ingat mimpi tersebut, Yusuf mungkin berkata, baik apanya nih mimpi? Mana bintang dan bulan, matahari yang mau sujud padanya? Mana berkas-berkas gandum yang akan sujud kepadanya? Yang ada saya di penjara, yang ada saya dibuang, yang ada saya susah. Tapi Bapak Ibu, ketika dia diangkat oleh Fir'aun, penggenapan mimpi tersebut baru terjadi. Sehingga dia merasakan bahwa, oh iya, mimpi itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Kalau Yusuf tidak tekun atas panggilannya, tidak tekun dalam iring Tuhan, mimpi tersebut bisa gagal. Tapi karena ketekunan Yusuf akhirnya diangkat oleh Firaun. Bahkan perkataan Yusuf yang sangat-sangat harus kita pelajari adalah di Kejadian 45 ayat 3 sampai 8. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Ayat 4 berkata, lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Ayat 5 berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini." Diingatkan oleh Yusuf, jangan susah hati karena kamu menjual aku ke orang Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia ngerti bahwa awalnya yang dia alami itu mungkin tidak baik, menyakitkan, menyusahkan. Tetapi di ujungnya dia boleh ngerti bahwa Tuhan ternyata yang menggariskan itu, yang menyuruh dia untuk mendahului keluarganya ke Mesir, untuk memelihara. Bukan hanya sekali dikatakan bahwa ini semua karena Tuhan. Ayat 7 berkata, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Ayat 8 berkata, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku menjadi sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagian kuasa atas seluruh tanah Mesir." Yusuf mengerti pada akhirnya bahwa bukan saudaranya yang merancangkan kejahatan, bukan saudaranya yang berbuat jahat, tetapi garis tersebut sudah Tuhan tetapkan, sudah Tuhan tentukan. Coba kalau Yusuf tidak tekun,
digoda oleh Potifar, tante Potifar. Wah, daripada aku susah, lebih baik sama tante enak. Dirawat sama tante. Tapi Yusuf terus bertekun. Yusuf terus setia. Terus dia tidak pernah mengingkari mimpi yang dia terima. Suatu saat mimpi tersebut akan tergenapi. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa untuk mengerti kebaikan Tuhan, kita perlu ketekunan dalam kehidupan kita. Jangan karena apa yang kita alami pada hari ini, jangan karena kita alami pada saat ini, kita gampang berubah. Seperti anak saya, ketika tidak dapat sesuatu, dia akan berkata, jahat. Mungkin anak saya nggak ngerti apa yang saya maksudkan jangan makan Indomie saat ini. Mungkin dia nggak ngerti, tapi saya ngerti. Sebab itu saya bilang jangan. Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan kata Tuhan itu baik. Karakter baik Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lama, Dia tetap baik. Untuk mengerti kebaikan Tuhan, yang pertama kita perlu beriman. Bukan melihat dengan mata kita sendiri, tapi kita perlu iman untuk merasakan kebaikan Tuhan. Apapun itu jadi kehidupan kita, Dia baik. Yang kedua, perlu ketekunan kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu baik, karena Dia ngerti yang awal dan yang akhir. Dia ngerti kejadian kita dari awal sampai akhirnya, dan Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan berkati. Siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Bapak Surgawi. Biarlah kiranya berkat Bapak Surgawi tercurah atas kehidupan kita semuanya, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selamanya. Kita yang percaya menerima, sama-sama kita katakan amin.